Oke, sekarang saya akan membahas Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Ini ayat yang seringkali disalah mengerti oleh beberapa orang, oknum-oknum tertentu, bahkan ada hamba Tuhan pendeta masih menggunakan ayat ini untuk menyatakan bahwa orang Kristen pasti disembuhkan. Jadi yang dipersoalkan itu pada kalimat oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Kata bilur-bilurnya kamu disembuhkan itu digunakan misalnya di dalam doa, ada orang sakit kemudian didoakan lalu mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Kamu disembuhkan dari kanker, bilur-bilurnya menyembuhkan dari penyakit buta, bilur-bilurnya menyembuhkan dari penyakit tuli, lumpuh, dan sebagainya. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Maksudnya kesembuhan secara jasmani. Apakah itu benar? Nah, mari kita pelajari bersama. Kita melihat teksnya dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tula, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sebetulnya kalau saudara membaca ayat ini baik-baik secara cermat, dengan pelan-pelan, dengan memperhatikan seluruh kalimat kata yang ada itu, saudara pasti akan bisa menyimpulkan bahwa kata-kata bilur-bilurnya kita menjadi sembuh itu tidak bicara tentang penyakit fisik, penyakit jasmani. Saudara perhatikan ya, kata bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, itu kalau di TB2, LAI dikatakan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kata sembuh atau disembuhkan dalam ayat itu maksudnya apa? Apakah itu berarti kita disembuhkan secara jasmani dan rohani? Ataukah kita hanya disembuhkan secara rohani? Sebelum saya membahas dua pendapat itu, kita harus pahami dulu yang dimaksud dengan bilur itu apa. Kalau kita melihat kamus besar bahasa Indonesia, bilur itu adalah luka panjang pada kulit bekas kena cambukan. Jadi kalau kita dicambuk di tangan ada bekas luka yang menggores panjang itu disebut dengan bilur, luka. Dan kalau saya lihat dalam ensiklopedia Alkitab masa kini, bilur atau pukulan itu dipakai untuk menerjemahkan beberapa kata Ibrani dan Yunani. Peraturan Kitab Ulangan membatasi pukulan maksimal 40 kali yang boleh diperintahkan oleh hakim. Ulangan 25 ayat 2 sampai 3. Pada umumnya hukuman itu dilaksanakan dengan cambuk bertali 3 dan algojo itu sendiri dihukum bila ia melebihi jumlah yang sudah ditetapkan. Jadi bilu terkait dengan pukulan cambukan. Cambuk itu bertali 3 lalu dihantam oleh algojo, muncul luka-luka di badan orang yang kena cambuk, itulah yang disebut dengan bilur ya. Jadi bilur di sini menunjuk kepada luka-luka akibat pukulan atau akibat cambukan algojo. Dan tentu saja ini terkait dengan penderitaan oleh orang-orang tertentu yang mengalami cambukan itu. Kalau saudara baca Yesaya 53 ayat 5b dari firman Allah yang hidup, itu disebutkan seperti ini. Ia terluka oleh cambukan supaya oleh segala bilur-bilurnya kita disembuhkan. Maka kata bilur-bilurnya di ayat ini menunjuk pada luka-luka akibat cambukan. Dan dalam konteksnya Yesaya 53 tentu bicara tentang Kristus yang menderita. Itu sebab LAI memberi judul hamba Tuhan yang menderita. Jadi saat itu Yesus memang mengalami cambukan yang begitu hebat sehingga menimbulkan luka-luka yang amat menyakitkan. Itu cambukan Yesus itu di ujung tali atau cambukan itu ada besi atau lempeng tulang yang dibengkokkan, lalu kemudian ketika itu dicambukkan mengenai badan, maka itu ketika ditarik maka daging daripada Yesus itu ikut tertarik. Jadi Yesus memang tercabik-cabik oleh cambukan itu. Itulah yang disebut dengan bilur-bilur, bekas-bekas luka. Nah, Yesus disiksa di sana, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa dia mengalami penderitaan siksaan itu? Untuk menggantikan posisi manusia yang berdosa. Jadi Yesus menjadi substitusi bagi manusia berdosa. Manusia berdosa yang seharusnya dihukum, tetapi Yesus mengganti hukuman itu. Hukuman itu ditimpakan kepadanya seakan-akan dia berdosa karena manusia yang berdosa tadi itu. Sehingga dengan demikian Yesus menyediakan jalan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, jadi ketika Alkitab mencatat oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh, itu berarti oleh luka-luka atau penderitaan kematian Kristus kita disembuhkan.
Nah, persoalannya sekarang adalah kata sembuh di dalam ayat itu menunjuk kepada jasmani atau rohani, ataukah jasmani dan rohani? Ini ada dua pendapat yang umum ya, dan mari kita melihat satu persatu. Pertama, ada pendapat yang mengatakan bahwa bilur-bilur Yesus yang dibicarakan Yesaya 53 itu adalah bicara tentang jasmani dan rohani. Jadi itu penyakit fisik dan juga penyakit rohani. Nah, jawaban saya begini. Pertama, kalau kata sembuh juga terkait dengan kesembuhan jasmani, bahwa kita yang percaya pada Yesus disembuhkan dari segala penyakit, maka pertanyaannya, mengapa ada banyak orang sakit dan bahkan tidak kunjung sembuh dan bahkan mati? Kalau memang bilur-bilurnya Yesus itu menyembuhkan kita, faktanya mengapa banyak orang yang sakit? Apakah firman Tuhan salah? Harusnya kan sembuh semua. Tapi kok buktinya ada yang sakit? Rasul Paulus bahkan misalnya sakit, ya, dia ada duri dalam daging, dan itu sakitnya begitu luar biasa, dia sudah berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan tolak mentah-mentah seruan doanya itu. Kenapa Paulus tidak disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus? Mengapa Yesaya 53 ayat 4 dan 5, kalau itu ditafsirkan sebagai penyakit jasmani, kenapa juga itu tidak diberlakukan bagi Rasul Paulus? Nah, saudara perlu ingat ya, bahwa penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib itu memberi dampak tertentu. Ada akibat yang ditimbulkan, dan itu merupakan sebuah kepastian. Misalnya dengan kematian Kristus, kita pasti diselamatkan. Ini sebuah kepastian, bukan insya Allah, bukan moga-moga mudahan seperti pandangan kaum sebelah, tapi sebuah kepastian. Kalau kesembuhan yang dimaksud di Yesaya 53 secara fisik, kenapa kok banyak orang yang sakit? Orang-orang percaya, banyak orang yang sudah percaya Yesus, tapi tetap mengalami sakit. Maka kata oleh bilu-bilunya kamu menjadi sembuh, itu menjadi sebuah ketidakpastian lagi. Karena faktanya, sekali lagi, banyak orang sakit. Orang percaya yang sakit itu banyak sekali. Bukannya sakit, mereka bahkan mati karena penyakit itu. Apakah, sekali lagi saya katakan, Yesaya salah bicara? Allah salah mengilhamkan kepada Nabi Yesaya kah? Sehingga itu tidak tergenapi, berarti firman Tuhan batal. Tentu saja tidak, yang salah itu adalah pemahaman kita. Jawaban yang kedua, dunia ini identik dengan penderitaan. Tidak ada manusia yang rentan terhadap masalah, problem, penderitaan dalam hidupnya. Manusia secara lahiriah itu akan semakin merosot, menua, melemah, sehingga rentan dengan berbagai penyakit. Tubuh yang sempurna itu baru didapatkan pada saat kebangkitan orang mati. Kita diberikan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan yang sempurna. Itu sebab Paulus menjelaskan dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dan 1 Korintus 15 ayat 43 dan 44 bahwa penyempurnaan jasmani itu terjadi pada akhir zaman. Maka keharusan sembuh dari penyakit jasmani berdasarkan Yesaya 53 itu tidak tepat. Karena kalimat oleh bilu-bilurnya kita disembuhkan itu sebuah kepastian, itu bukan sesuatu yang abu-abu atau belum jelas, belum pasti, mudah-mudahan, tidak. Itu sebuah kepastian. Jadi itu tidak mungkin merujuk kepada hal yang bersifat jasmani. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Yesaya 53 ayat 4 dan 5 itu hanya bicara hal yang rohani. Jadi kata penyakit di sana menunjuk kepada dosa, dan disembuhkan itu berarti kita disembuhkan dari dosa. Nah, penafsiran seperti ini saya kira cocok dengan konteks. Itu sebab saya berulang kali mengatakan bahwa ketika membaca sebuah teks, kita tidak boleh mengabaikan konteks daripada teks tersebut. Konteks dekatnya bagaimana, ayat-ayat yang ada di atasnya itu bagaimana, lalu ayat-ayat yang ada di bawahnya itu bagaimana. Nah, kalau kita membaca Yesaya 53, mulai ayat yang ke-5 sampai 12, itu semua bicara tentang hal-hal yang bersifat rohani, bukan jasmani. Misalnya kalau kita mulai dalam ayat 5 ada kata pemberontakan, ada kata kejahatan. Lalu ayat 6 dikatakan sesat seperti domba, kemudian mengambil jalannya sendiri, ada kata kejahatan juga muncul di sana. Ayat 8 ada kata pemberontakan. Ayat 10 ada korban penebus salah, ayat 11 kejahatan, ayat 12 dosa. Jadi semua ini menggambarkan apa? Menggambarkan hal yang bersifat jasmani? Tidak. Itu spiritual, bicara tentang hal yang rohani. Nah, dengan demikian, secara kontekstual, Yesaya 53 sedang mengarahkan pembaca untuk memahami bahwa sembuh yang dimaksudkan adalah kesembuhan dari penyakit tertentu, dan itu adalah dosa, bukan penyakit jasmani tertentu. Maka kata bilur di Yesaya 53 ayat 45 itu tidak boleh sekali lagi dimengerti secara jasmani bahwa orang percaya pasti akan disembuhkan dalam berbagai penyakit fisiknya, tetapi harus dipahami secara rohani. Dan ini penafsiran yang tepat ya, karena kalau sudah membandingkan tulisan Petrus yang mengutip Yesaya 53 ini dalam 1 Petrus 2 ayat 22-25, Petrus secara jelas menerapkan kata bilur-bilurnya itu
Kita disembuhkan itu pada konteks penyakit rohani atau dosa. Nah, sekali lagi dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, baik dalam Yesaya 53 maupun dalam 1 Petrus 2, itu harus dimengerti kesembuhan di sana itu bukan secara jasmani, tapi secara rohani. Bahwa kita disembuhkan dari semua dosa-dosa kita itu. Karena Yesus telah menderita dan mati di salib, maka semua penyakit rohani kita, yaitu dosa, apapun itu disembuhkan dengan bilur-bilur Yesus. Sehingga manusia yang berdosa itu diperdamaikan dengan Allah yang kudus. Yang harusnya kita sudah terpisah karena dosa-dosa kita dengan Allah yang kudus, kita dihukum dalam kekekalan, tapi karena bilur-bilur Yesus itu, kita disembuhkan secara total. Semua dosa kita itu dihapuskan. Dan masalahnya begini, kalau saudara tidak percaya kepada Kristus, apalagi menolak Dia, kalau minggu sebelah suka menghina dan sebagainya, wah itu cilaka bagi saudara. Bilur-bilur Yesus itu tidak akan menyembuhkan saudara. Bilur-bilur Yesus tidak akan menyembuhkan segala penyakit dosa Anda itu. Dan ini penting dan serius. Kalau penyakit dosa itu tidak disembuhkan, kemana? Saudara akan pergi ke neraka selama-lamanya. Sehingga dibutuhkan seseorang yang mampu menyembuhkan semua penyakit dosa itu. Semua kita kan berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Dan kalau saudara tidak disembuhkan dari penyakit dosa itu, tidak ada seorang yang menggantikan posisi saudara sebagai juru selamat, maka saudara akan pikul selama-lamanya penyakit dosa itu di neraka. Oleh karena itu, jangan tunggu lama-lama, silakan cepat-cepat datang kepada Tuhan Yesus Kristus, terima Dia sebagai juru selamatmu, dan yakinlah dengan bilur-bilurnya engkau pasti disembuhkan. Saudara akan diselamatkan.